Langit trawulan sore itu bukan langit biasa. Awan menggulung merah kehitaman, seperti bara yang menunggu waktu meledak. Dari kejauhan, istana Majapahit tampak seperti bara besar. Nyala api menyala dari atap, mengangkat debu dan doa yang tak terkabul. Suara gong terakhir berbunyi dari alun-alun, namun gema itu terdengar seperti ratapan. Di halaman istana yang mulai hangus, Sabdo Palon berdiri diam. Rambutnya yang memutih menyentuh bahu. Jubah coklat tanah berkibar diterpa angin panas. Ia memejamkan mata, merasakan arus bumi yang berguncang. Di balik kelam matanya, ia melihat bayangan leluhur, para raja yang datang silih berganti, dari Kertarajasa hingga Brawijaya. Semua menatapnya dengan satu pertanyaan. Apakah ini akhir? Tidak ada akhir bagi yang memahami lingkar waktu, gumamnya lirih. Api semakin dekat. Dari kejauhan, pasukan dari Demak menembus gerbang, menyeret bendera putih dengan lambang bulan sabit. Udara dipenuhi teriakan dan denting besi. Namun Sabdo Palon tidak bergeming. Ia hanya menatap reruntuhan pendapat tempat Brawijaya duduk pagi tadi, tempat raja tua itu menyerahkan pusaka dan mengucap, "Aku tidak lagi raja dunia, tapi raja bagi diriku sendiri." Sabdo Palon menunduk, mengenang saat-saat ketika Majapahit adalah nadi bumi. Ia masih ingat aroma bunga Tanjung di taman, suara kidung yang mengiringi upacara, dan cahaya lentera di sepanjang jalan ke Candi Brahu. Semua kini berubah menjadi abu. Ia mengangkat tongkatnya perlahan, menorehkan lingkar di tanah. Dari lingkar itu, angin berputar, membawa abu istana ke arah barat. "Kembalilah menjadi tanah," bisiknya. "Biar manusia lupa kejayaan, tapi bumi tidak." Di antara kepulan asap, seorang pemuda berlari, Aruna, pelayan istana yang baru berusia 17 tahun. Wajahnya belepotan jelaga, matanya penuh panik. "Eyang!" Api sudah mencapai pendapa barat. Semua orang lari. Sabdo Palon menatapnya sekilas. "Tenang, kau lihat kemana mereka berlari, Aruna." "Ke utara, ke pegunungan. Ke tempat aman." Tempat aman. Ia mengulang kata itu perlahan, seolah mengecap maknanya. Tapi yang selamat bukan mereka yang lari ke tempat aman, melainkan yang berjalan ke arah yang benar. Aruna mengerutkan kening. "Apa maksud Eyang?" Sabdo Palon menatap langit selatan yang merah. Majapahit sudah selesai. Tapi roh tanah ini belum tidur. "Aku akan menjemputnya ke arah selatan." Ia mulai melangkah. Perlahan, seperti bayangan yang meninggalkan tubuh. Setiap langkahnya menimbulkan getar di tanah, dan burung-burung gagak yang bertengger di reruntuhan pun beterbangan. Aruna terpaku, lalu dengan impuls yang tak ia mengerti, mengikuti langkah itu. Mereka berjalan melewati jalan batu yang hancur, melewati gapura uringin lawang yang retak di bagian atasnya. Di sanalah Sabdo Palon berhenti sejenak, menatap gerbang yang dulu menjadi lambang kebesaran Majapahit. "Gerbang ini dibangun dari doa," katanya. Tapi doa yang tidak dijaga berubah menjadi dinding kosong. Majapahit jatuh bukan karena musuh, tapi karena lupa pada dirinya sendiri. Malam turun perlahan. Api di istana mereda, meninggalkan bara yang menyala di setiap sudut. Bulan pucat muncul dari balik awan, menerangi dua sosok yang berjalan menjauh dari pusat kerajaan. Di kejauhan, terdengar gamelan samar, mungkin hanya gema masa lalu, atau mungkin bumi sedang memainkan kidung perpisahan. Aruna menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa hampa yang tiba-tiba menusuk. Ia tak tahu kemana mereka akan pergi. Ia hanya tahu satu hal, lelaki tua di depannya bukan manusia biasa. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya samar di tanah, seperti api kecil yang tidak membakar. "Eyang," katanya pelan, "kemana arah kita?" "Ke selatan," jawab Sabdo Palon tanpa menoleh. "Kenapa ke selatan? Bukankah utara lebih aman? Ada pegunungan, ada hutan tempat kita bisa bersembunyi." "Ke utara adalah jalan manusia. Ke selatan adalah jalan jiwa. Di sanalah batas antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi." Aruna diam. Dalam diam itu, ia merasa tanah bergetar ringan di bawah kakinya, seperti jantung yang berdetak pelan.
Angin berhembus membawa suara samar, nyanyian yang tak ia mengerti bahasanya. Sabdo Palon berhenti di tepi sungai kecil, menatap air yang memantulkan cahaya bulan. "Brantas," katanya lembut, "kau mengalir dari gunung, membawa rahasia leluhur, dan kini menyaksikan akhir Majapahit. Tapi ingatlah, segala yang tenggelam akan muncul kembali, dalam bentuk lain." Ia mencelupkan tangannya ke air, lalu menepuk bahu Aruna. "Kau ikut bersamaku, anak muda. Jangan karena ingin selamat, tapi karena ingin tahu." "Mengetahui apa, Eyang?" "Mengetahui bahwa kehancuran bukan akhir, hanya pintu ke babak berikutnya." Aruna menatap wajah tua itu. Tenang, tapi dalam matanya ada cahaya yang tidak manusiawi. Ia tahu, malam itu ia telah meninggalkan dunia lamanya. Dunia di mana kerajaan, raja, dan kehormatan berarti segalanya. Kini ia memasuki dunia lain. Dunia di mana langkah menuju selatan bisa mengubah takdir seluruh tanah Jawa. Dari kejauhan, api Majapahit masih menyala. Tapi bagi Sabdo Palon, api itu hanyalah lentera pertama menuju jalan yang lebih panjang, jalan menuju laut, menuju rahasia yang belum terucapkan. Ia berjalan lagi, menatap langit yang perlahan menjadi hitam sempurna. "Langit di atas Trowulan sudah menjawab," katanya lirih. "Sekarang, giliran bumi yang berbicara." Dan mereka melangkah ke dalam gelap. Aruna dan jejak di lumpur berantas. Fajar pertama setelah kejatuhan Majapahit lahir dengan warna abu-abu. Kabut turun tebal di atas dataran rendah Trowulan, menutupi sisa-sisa api yang kini hanya tinggal bara di antara batu bata hangus. Di kejauhan, suara gagak bersahut dari atas reruntuhan, sementara angin membawa bau besi terbakar dan tanah basah. Sabdo Palon dan Aruna telah berjalan semalaman. Langkah mereka menembus jalanan berlumpur yang dulunya merupakan jalur perdagangan menuju tepian sungai Brantas. Kini, jalan itu hancur, digenangi air dan darah yang mengalir dari reruntuhan desa-desa di utara. Aruna berjalan di belakang, tubuhnya gemetar menahan lelah. Kakinya penuh lumpur, bajunya robek tersangkut ranting. Namun ia tetap mengikuti lelaki tua itu, tanpa berani bertanya lagi. Sejak malam tadi, setiap kata Sabdo Palon terasa seperti mantra. Sungai Brantas terhampar di depan mereka, luas dan muram. Airnya mengalir lambat, seolah ikut berduka atas runtuhnya negeri yang selama berabad-abad dijaganya. Asap tipis menari di atas permukaannya, dan dari tengah sungai, tampak kabut berputar membentuk pusaran samar. Sabdo Palon berhenti di tepian. Ia menancapkan tongkatnya di lumpur. "Inilah nadi bumi, Aruna," ujarnya tenang. "Sungai ini menghubungkan gunung dan laut, menghubungkan yang tinggi dan yang dalam. Setiap kerajaan lahir di tepinya, dan setiap kerajaan akan tenggelam di dalamnya." Aruna menatap air itu, lalu menunduk. "Aku tak tahu apakah aku masih punya tempat untuk pulang, Eyang. Semua sudah hilang." Sabdo Palon memandangnya. Matanya memantulkan bayangan air yang bergerak. "Kau belum hilang, hanya tersesat di antara waktu. Dengarkan sungai ini, ia sedang berbicara." Aruna menajamkan pendengarannya. Awalnya hanya suara arus dan desir angin, tapi perlahan ia mendengar bisikan lain, seperti nyanyian lembut dari dalam air. Irama itu naik turun, sedih tapi menenangkan. Ia melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan sungai. "Eyang," bisiknya. "Apa itu?" Sabdo Palon tidak menjawab. Ia menunduk dan melafalkan kidung lirih. Suaranya bergetar mengikuti angin. Sejurus kemudian, kabut di atas sungai berpisah. Dari dalam air muncul sosok-sosok samar. Lelaki bertubuh transparan, perempuan berambut panjang, dan anak-anak kecil dengan mata hitam polos. Mereka berdiri di permukaan sungai seolah di atas kaca. Aruna terpaku. Napasnya tercekat. Apakah itu roh-roh? Sabdo Palon mengangguk. Mereka adalah penjaga Brantas. Arwah para leluhur dan manusia yang gugur menjaga air ini. Dulu mereka ikut mengalirkan kejayaan Majapahit. Kini mereka datang untuk mengantarkan perpisahan. Salah satu sosok itu, seorang perempuan berkerudung putih,
melangkah ke tepi sungai. Suaranya lembut, seperti gema dari dalam tempurung. Sabdo Palon, waktu sudah datang. Api telah padam, tapi bara rahasia masih menyala di dadamu. Kemana engkau akan membawanya? Sabdo Palon menunduk hormat. Ke arah selatan, ke tempat di mana tanah bertemu dengan samudra. Di sanalah rahasia terakhir akan disembunyikan. Perempuan itu mengangguk pelan. Maka bawalah serta satu dari kami, agar air tetap mengingat. Kabut bergolak. Dari dalam sungai muncul titik cahaya biru kecil, melayang perlahan ke arah Aruna. Pemuda itu mundur setapak, tapi Sabdo Palon menepuk bahunya. Jangan takut, itu bagian dari sungai, dan kini ia akan menuntunmu. Cahaya itu menyentuh dada Aruna. Seketika tubuhnya dingin, namun di dalam dirinya terasa aliran lembut, seperti air yang bergerak di balik kulit. Matanya menatap sekeliling dengan pandangan baru. Ia kini bisa melihat arus halus di udara, seperti urat-urat bumi yang bercahaya samar. Apa yang terjadi padaku, Eyang? Kau sudah diberi penglihatan air, jawab Sabdo Palon. Mulai sekarang, kau akan melihat apa yang tak dilihat manusia. Aruna menunduk. Hatinya bergetar antara takut dan kagum. Di kejauhan, kabut kembali menutup permukaan sungai, menelan sosok-sosok roh itu satu persatu. Hanya suara lirih yang tertinggal. Jagalah yang tersisa. Sebab waktu akan berputar, dan air akan mengantarkan kembali mereka yang hilang. Sabdo Palon menatap arah kabut lenyap, lalu berbalik. Mari, Aruna, kita akan menyeberang. Mereka melewati jembatan bambu yang hampir roboh. Air sungai memantulkan warna ungu dari langit pagi. Di tengah jembatan, Aruna berhenti. Ia melihat bayangan di air, sebuah wajah yang bukan miliknya. Wajah itu menyerupai dirinya, tapi dengan mata yang lebih tua, seolah melihat dari masa depan. Ia terhuyung, hampir jatuh, tapi Sabdo Palon menahan lengannya. Jangan menatap terlalu dalam pada air, katanya pelan. Air mengingat, tapi juga memantulkan apa yang kau takutkan. Setelah menyeberang, mereka berjalan menuju dataran rendah yang dipenuhi tanaman liar. Dulu tempat itu adalah ladang padi dan hutan jati milik istana. Kini hanya tersisa tunggul dan lumpur. Di antara kabut, Aruna melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pohon. Ia menegakkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu seperti manusia, tapi jalannya tak menyentuh tanah. Dari kejauhan terdengar tawa pendek, dingin seperti logam digesek. Aruna menggenggam kerikil tajam di tanah. Bersiap. Eyang, ada sesuatu di sana. Sabdo Palon mengangguk ringan. Mereka adalah bayang-bayang lapar. Sisa-sisa pasukan yang mati tanpa doa. Jangan ganggu mereka, dan mereka takkan mendekat. Namun salah satu dari bayangan itu mendekat. Wujudnya kini jelas. Pria berpakaian prajurit Majapahit. Wajahnya rusak terbakar, mata kosong. Ia mengangkat tombak yang sudah patah, lalu berbicara dengan suara serak. Kenapa kalian meninggalkan istana? Api masih menyala. Raja belum berpamitan. Aruna mundur, tapi Sabdo Palon hanya menatapnya dengan iba. Kau terikat pada waktu yang sudah mati. Nak Senapati, lepaskan. Istana itu sudah jadi abu. Prajurit itu terdiam. Dari tubuhnya keluar asap hitam tipis. Lalu perlahan ia memudar bersama angin. Suara logam tombaknya jatuh ke lumpur menjadi gema terakhirnya. Aruna menatap eyangnya dengan kagum. Eyang mengenalnya. Semua yang mati di tanah ini adalah anak Majapahit. Aku mengenal mereka lewat bumi. Hari menjelang siang. Kabut mulai menipis. Mereka berhenti di bawah pohon beringin besar di tepi jalan lama. Aruna menyalakan api kecil, sementara Sabdo Palon duduk bersila, memandangi arah selatan. Eyang, tanya Aruna perlahan, mengapa selatan? Sabdo Palon membuka matanya perlahan. Karena di sanalah batas dunia. Setiap akhir kerajaan harus berakhir di Laut Selatan. Di sanalah arwah bumi disucikan, agar kelak bisa lahir kembali dalam bentuk baru. Apakah kita akan sampai ke sana?
Kita akan sampai, jika kau berani menatap gelap tanpa melarikan diri. Malam turun lagi, membawa angin lembab dari arah laut jauh di selatan. Api kecil di depan mereka berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Aruna merasa tanah di bawahnya berdenyut pelan, seperti napas makhluk yang tertidur. Sabdo Palon menatap langit. Di atas sana, bintang berputar membentuk pola yang aneh, seolah menggambar jalan ke arah yang mereka tuju. Dengarlah, Aruna, katanya lembut. Majapahit telah hilang dari mata, tapi tidak dari tanah. Kita sedang menanamkan ingatan ke bumi, agar anak cucu kelak bisa menemukannya kembali. Itulah sebabnya kita berjalan ke selatan, menuju perjanjian yang belum selesai. Aruna menatap lelaki tua itu lama, lalu menunduk hormat. Ia kini tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pelarian, tapi ziarah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, sungai berantas bergemuruh pelan, seperti mengucapkan selamat jalan. Dan di bawah langit yang perlahan menelan kabut, dua sosok itu berjalan lagi, menuju hutan geni arum, di mana bara gaib bumi menunggu mereka melangkah lebih dalam ke rahasia selatan. Kabut pagi perlahan menipis ketika Sabdo Palon dan Aruna meninggalkan tepian berantas. Di depan mereka, terbentang hutan yang aneh, pohon-pohonnya tinggi menjulang, kulit batangnya hitam kemerahan, dan udara di sekitarnya membawa aroma dupa serta belerang. Itulah hutan geni arum, tempat yang dalam cerita lama disebut sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Aruna menggigil bukan karena dingin, tapi karena udara di sana terasa berat, seperti memaksa dada untuk berhenti bernapas. Ia mendengar suara samar, tawa perempuan, bunyi gemerincing, dan kidung yang datang dari berbagai arah sekaligus. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun. "Eyang," suaranya lirih. "Apa ini tempat yang aman?" Sabdo Palon menatap lurus ke depan. Tak ada tempat yang aman bagi mereka yang mencari kebenaran. Tapi disinilah kita harus melangkah. Ia menancapkan tongkat kayu jati ke tanah. Seketika tanah di bawah mereka mengeluarkan suara desis, seperti bara api yang tersiram air. Dari celah akar pohon keluar asap tipis berwarna merah. "Hutan ini menyimpan napas bumi," lanjutnya. "Dahulu, para pendeta Majapahit datang ke sini untuk bersemedi, meminta restu sebelum perang. Sekarang hutan ini sunyi, tapi penjaganya belum tidur." Aruna menelan ludah. Ia mengikuti langkah eyangnya, mencoba tidak menginjak simbol-simbol aneh yang terbentuk dari lumut di tanah. Dari kejauhan, cahaya merah menyala lembut, seperti obor yang bersembunyi di antara pepohonan. Mereka berjalan semakin dalam. Hutan itu seperti tak berujung. Suara jangkrik berubah menjadi dengung rendah, dan udara semakin hangat. Aruna menyeka peluh di dahinya. Hawa panas seolah berasal dari dalam tanah. Lalu, dari balik kabut, muncul sebuah bangunan batu setengah runtuh, sebuah candi kecil tanpa puncak. Batu-batunya dipenuhi ukiran lidah api dan wajah-wajah manusia yang menangis. Di depan candi itu, berdiri sosok perempuan berpakaian kain merah, rambutnya menjuntai sampai tanah. Ia tersenyum samar saat melihat mereka datang. "Selamat datang di Geni Arum," katanya. Suaranya bergema lembut namun menusuk telinga. "Sudah lama tak ada manusia yang melangkah sejauh ini." Aruna tertegun. Perempuan itu tampak muda, tapi matanya seperti memantulkan ribuan tahun. Sabdo Palon menunduk hormat. "Ken Pertiwi," ujarnya tenang, "penjaga api tanah. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk menuntun jiwa menuju selatan." Perempuan itu, Ken Pertiwi, mengangkat wajahnya. "Aku tahu, Sabdo Palon. Langkahmu terdengar jauh sebelum kakimu menjejak tanahku. Tapi kau tahu, tak seorang pun bisa melintas tanpa melalui ujian. Bahkan engkau." Sabdo Palon mengangguk pelan. "Aku siap." Namun Ken Pertiwi tersenyum tipis. "Bukan kau yang akan diuji." Ia menatap Aruna. Pemuda itu, yang membawa cahaya air dalam dadanya, dialah yang harus melewati nyala. Aruna terkejut. "Aku?" Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam. "Kau sudah dipilih oleh sungai, Aruna. Sekarang,
Api menunggu giliran mengenalmu. Ken Pertiwi mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul lingkaran batu, dan di tengahnya menyala api biru. Masuklah ke dalam lingkar itu, katanya. Jika hatimu bersih, api akan menjadi cahaya. Jika tidak, ia akan menjadi luka. Aruna menatap api itu dengan ngeri. Panasnya seperti mengiris kulit meski ia berdiri beberapa langkah jauhnya. Ia menoleh pada eyangnya, tapi Sabdo Palon hanya berkata lembut. Langkahkan kakimu, anak muda. Takdir tak bisa dihindari dengan ketakutan. Dengan napas bergetar, Aruna melangkah. Satu kaki, lalu kaki berikutnya. Saat tubuhnya masuk ke dalam lingkaran, api biru naik setinggi lutut, lalu pinggang, lalu bahunya. Ia berteriak, namun suara teriakannya tertelan oleh dentum yang datang dari dalam tanah. Dalam nyala itu, ia melihat bayangan-bayangan berkelebat cepat. Wajah ayahnya yang hilang dalam perang, ibunya yang menangis di pintu rumah, dan ratusan prajurit Majapahit yang terbakar di alun-alun. Semua menatapnya dengan mata kosong. Apakah ini kesalahanku? Pikirnya. Tapi di tengah api, suara lembut terdengar. Tak ada yang salah pada mereka yang berjalan. Yang salah hanya mereka yang berhenti sebelum sampai. Api biru berubah menjadi putih. Panasnya sirna, berganti kesejukan yang menusuk jantung. Aruna terjatuh. Tubuhnya diselimuti cahaya lembut. Ia merasa seperti terbang di antara nyala, tanpa berat dan tanpa rasa takut. Ketika ia membuka mata, api sudah padam. Ia berlutut di tanah, tubuhnya penuh abu, tapi kulitnya tidak terbakar sedikit pun. Sabdo Palon tersenyum samar. Kau telah melewati nyala. Kini air dan api telah bersatu dalam dirimu. Ken Pertiwi menatapnya lama, lalu berjalan mendekat. Dari telapak tangannya keluar bunga merah kecil yang berkilau seperti bara. Ia menaruh bunga itu di dada Aruna. Bawalah ini, katanya. Jika suatu hari kau kehilangan arah, biarkan bunga ini menyala. Ia akan menunjukkan di mana bumi masih bernafas. Aruna menunduk hormat. Terima kasih, penunggu tanah. Ken Pertiwi menatap Sabdo Palon. Engkau tahu, empu, bahwa perjalananmu akan berakhir bukan di laut, tapi di antara dua dunia. Apakah kau siap menghadapinya? Sabdo Palon menarik napas panjang. Aku sudah bersiap sejak Majapahit masih di dalam rahim bumi. Perjalanan ini bukan untukku, tapi untuk mereka yang akan datang. Ken Pertiwi tersenyum tipis. Kalimat itu selalu sama setiap 1000 tahun. Baiklah, bawalah pemuda itu ke selatan. Tapi ingat, di batas hutan, bayanganmu akan mulai hilang. Aku tahu, jawab Sabdo Palon lirih. Bayangan hanya milik mereka yang masih menjadi manusia. Ken Pertiwi menunduk. Hutan bergetar seolah bernapas, dan dari akar-akar pohon mengalir sinar merah ke arah selatan, membuka jalan setapak di antara pepohonan. Pergilah sebelum malam turun. Setelah senja, hutan ini akan menutup kembali. Sabdo Palon memandang Aruna. Mari. Mereka berjalan menyusuri jalan cahaya itu. Setiap langkah membuat udara di sekitar berubah. Dari panas menjadi sejuk, dari gelap menjadi keemasan. Daun-daun berjatuhan tanpa angin, dan setiap daun yang menyentuh tanah berubah menjadi abu. Ketika mereka menoleh ke belakang, hutan geni arum sudah lenyap dalam kabut. Hanya sisa aroma dupa yang masih tertinggal di udara, dan gema lembut suara perempuan berbisik dari kejauhan. Api yang tak membakar akan menjadi cahaya. Cahaya yang tak bersumber akan menjadi jalan. Aruna menggenggam bunga merah di dadanya. Ia bisa merasakan kehangatan lembut darinya, seperti jantung bumi yang berdenyut pelan. Ia tahu, mulai hari itu, dirinya telah berubah. Ia bukan lagi pelayan istana, melainkan saksi dari sesuatu yang lebih besar dari kerajaan manapun. Sabdo Palon berhenti di tepi bukit, menatap langit senja yang mulai turun. Hutan sudah berbicara, katanya pelan. Sekarang laut akan menunggu. Aruna memandang arah selatan yang jauh, tempat awan merah dan ungu bertemu di Cakrawala. Ia tidak tahu apa yang menanti di sana, tapi hatinya tidak lagi takut. Malam turun perlahan,
dan di kejauhan terdengar suara ombak samar, padahal laut masih berhari-hari perjalanan. Sabdo Palon tersenyum tipis. Dengar, Aruna. Laut Selatan sudah memanggil. Dan panggilan itu tak pernah bisa ditolak. Mereka melangkah lagi, meninggalkan hutan api yang kini sunyi. Di belakang mereka, tanah memancarkan nyala singkat seperti bintang jatuh, lalu padam, menandai bahwa ujian pertama telah selesai, dan perjalanan menuju selatan baru benar-benar dimulai. Malam ketiga setelah meninggalkan hutan geni arum, langkah Sabdo Palon dan Aruna mulai menapaki dataran yang berubah rupa. Dari tanah merah menjadi pasir halus, dari hutan lebat menjadi hamparan padang ilalang yang berdesir oleh angin laut. Aroma asin mulai terasa samar di udara. Langit barat membara dengan warna jingga dan ungu, sementara burung-burung laut melintas rendah di atas cakrawala. Sabdo Palon berhenti di puncak Bukit Kapur. Ia menatap ke depan. Di bawah sana, terbentang luas samudra yang berkilau bagai cermin gelap. Ombak besar berderu memecah batu karang, mengirim buih putih terbang ke udara. Itu dia, katanya pelan. Arah selatan. Ujung semua arah. Aruna berdiri di sisinya, tertegun. Seumur hidup, ia belum pernah melihat laut. Rasanya seperti menatap dada langit yang terbuka. Indah, katanya hampir berbisik. Sabdo Palon menatapnya. Indah, ya, tapi juga lapar. Laut selalu meminta sesuatu untuk dijaga dan sesuatu untuk ditelan. Mereka turun perlahan, melewati jalan setapak di antara karang putih dan semak pandan. Malam mulai turun ketika mereka tiba di tepi pantai. Pasirnya hitam berkilau di bawah cahaya bulan. Ombak datang dan pergi, seperti napas makhluk purba yang tidur di dasar laut. Sabdo Palon duduk bersila di atas batu besar, menatap gelombang tanpa berkedip. Aruna, yang duduk di belakangnya, mendengar gumaman kidung halus dari bibir eyangnya. Suaranya tenggelam dan muncul bersama angin. Ombak datang dari rahim langit, membawa pesan dari masa silam. Jika tanah kehilangan sabda, maka laut akan menegurnya kembali. Aruna menunduk, merenungkan makna kidung itu. Ia merasa malam di pantai ini bukan malam biasa. Udara lembab membawa wangi melati yang tak berasal dari manapun. Dari kejauhan, lautan tampak berpendar hijau kebiruan, seperti ada cahaya di bawah permukaannya. Eyang, bisiknya, apakah laut ini hidup? Sabdo Palon tersenyum samar. Segala yang tenang pasti menyimpan kehidupan. Aruna. Dan Laut Selatan menyimpan lebih dari sekadar kehidupan. Ia menyimpan perjanjian. Perjanjian. Antara bumi dan samudra. Antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Sabdo Palon berdiri. Ia melangkah perlahan ke bibir air, membiarkan ombak membasuh ujung jubahnya. Aruna mengikuti dari belakang. Namun tiba-tiba angin berputar kencang. Pasir berterbangan, ombak meninggi, dan langit berubah warna menjadi biru gelap. Di tengah gulungan ombak itu, muncul cahaya besar, bukan dari bulan, tapi dari dalam laut. Cahaya itu perlahan membentuk wujud. Sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang yang bergelombang seperti air, matanya berkilau kehijauan, dan pakaiannya seperti terbuat dari buih ombak. Suaranya lembut, tapi menggetarkan udara. Sabdo Palon, sudah lama aku menunggu langkahmu di tepianku. Aruna berlutut spontan, dadanya berdebar keras. Ia tahu siapa sosok itu bahkan sebelum eyangnya berbicara. Sosok yang sering diceritakan dalam kisah lama, yang disebut orang dengan berbagai nama, Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Sabdo Palon menunduk hormat. Ratu Samodra Kidul, penjaga batas. Aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk menyerahkan yang tersisa. Ratu itu mendekat. Setiap langkahnya membuat air laut berkilau. Kau membawa napas Majapahit bersamamu. Aku bisa mencium aromanya, meski api sudah lama padam. Benar, jawab Sabdo Palon. Majapahit telah berakhir di dunia manusia, tapi ruhnya belum sirna. Aku hendak menitipkan bagian terakhirnya padamu, agar dunia tak benar-benar kehilangan ingatan. Ratu itu menatapnya lama, lalu berkata,
Apakah kau yakin manusia layak menyimpan ingatan itu kembali kelak? Sabdo Palon menghela napas panjang. Manusia akan lupa, tapi bumi tidak. Maka aku menitipkannya bukan untuk manusia, melainkan untuk tanah dan laut, agar kelak ketika mereka siap, sabda ini bisa kembali. Ratu Laut tersenyum tipis. Kau masih seperti dulu, Sabdo Palon. Penuh keyakinan pada siklus waktu. Tapi setiap perjanjian butuh saksi. Ia menatap Aruna. Ombak di sekelilingnya berhenti bergerak, seperti tunduk pada pandangannya. Pemuda itu akan menjadi saksi. Aruna terkejut. Saya? Tapi saya. Sabdo Palon menepuk bahunya lembut. Jangan takut. Saksi bukan hanya yang melihat, tapi yang mengingat. Ratu Kidul mengangkat tangannya. Dari dalam laut muncul sebilah keris. Bilahnya berwarna biru laut, gagangnya dari karang hitam. Ombak memantulkan sinarnya ke seluruh pantai. Ini keris Pamur Segara. Di dalamnya terikat janji lama antara Majapahit dan samudra. Aku memberikannya padamu, Aruna. Jagalah, dan jangan keluarkan dari sarungnya sebelum waktunya tiba. Jika laut memanggilmu kelak, kembalilah ke sini. Aruna menerima keris itu dengan kedua tangan gemetar. Ujung bilahnya berdenyut hangat, seperti nadi hidup. Ia bisa merasakan arus halus dari logamnya mengalir ke dadanya. Ratu menatap Sabdo Palon kembali. Dan kau, sang empu tanpa bayangan, langkahmu akan segera berakhir. Apakah kau siap meninggalkan bentuk manusia? Sabdo Palon menatap langit yang kini penuh bintang. Aku sudah menjadi bayangan sejak awal. Kini saatnya kembali menjadi suara. Ratu mengangguk. Ombak naik perlahan, mengelilingi mereka berdua. Aruna panik, tapi Sabdo Palon menenangkannya dengan tatapan lembut. Jangan khawatir. Laut tidak akan menelanku, hanya menampung sabdaku. Ratu Kidul mengangkat tangannya tinggi, dan ombak besar bangkit seperti dinding raksasa. Angin berputar. Pasir beterbangan. Namun di tengah badai itu Sabdo Palon berdiri tenang. Dari tubuhnya memancar cahaya keemasan yang semakin lama semakin terang. Lalu berubah menjadi kabut putih. Suara Sabdo Palon bergema di antara deru ombak. Air telah mengenalmu, Aruna. Api telah menempamu. Sekarang laut akan memanggilmu kelak. Saat tanah ini kehilangan arah, bawalah ingatan, bukan kemenangan. Cahaya itu memudar, dan sosok Sabdo Palon lenyap di telan ombak. Air laut berputar sekali, lalu tenang seketika. Langit kembali jernih, bulan bersinar utuh, dan hanya suara burung malam yang terdengar dari kejauhan. Ratu Kidul berdiri di atas permukaan laut. Dia tak mati, katanya lembut. Dia hanya kembali menjadi bagian dari sabda. Jika kelak bumi bergetar dan manusia lupa akar dirinya, suaranya akan kembali dari arah selatan. Aruna menunduk. Air matanya menetes ke pasir. Ia memegang keris di dadanya, merasakan kehangatan yang masih tersisa dari cahaya Sabdo Palon. Ratu, katanya pelan, apa yang harus kulakukan sekarang? Ratu Laut tersenyum samar. Berjalanlah ke timur, menuju gunung-gunung. Di sana kau akan menemukan tempat di mana sabda ditulis dengan batu. Lanjutkan jejak gurumu. Jagalah keris itu, dan jangan berhenti sampai kau memahami arti ombak yang tak kembali. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati dan garam. Lalu Ratu Kidul perlahan mundur ke laut. Tubuhnya berubah menjadi buih cahaya yang menyatu dengan air. Aruna berdiri sendiri di tepi pantai. Ombak memecah kakinya, membawa pasir di bawahnya bergerak perlahan. Ia menatap cakrawala, arah selatan yang kini menjadi saksi hilangnya Sabdo Palon. Di belakangnya, bulan menggantung besar dan dingin. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Sabdo Palon telah lenyap dari mata, tapi suaranya masih bergaung di dalam dada Aruna. Selatan bukan akhir, tapi awal dari ingatan bumi. Aruna mengikat keris di pinggangnya, lalu menatap kembali laut yang sunyi. Eyang, bisiknya. Aku akan meneruskan langkahmu. Ia berbalik, meninggalkan pantai yang perlahan ditelan kabut malam. Ombak terakhir memukul karang,
menciptakan bunyi dalam yang menyerupai denting gong di kejauhan, seolah alam sedang memberi tanda bahwa perjanjian baru telah dimulai. Pagi itu, Aruna meninggalkan pantai selatan dengan langkah berat. Matahari baru muncul dari balik cakrawala, mewarnai laut dengan semburat keemasan. Angin asin masih menempel di pakaiannya, dan di pinggangnya, keris pamur segara berdenyut lembut, seakan mengingatkannya bahwa laut kini menjadi bagian dari darahnya sendiri. Ia berjalan ke arah timur, menempuh jalan berbatu yang menanjak menuju perbukitan. Pepohonan mulai muncul lagi, hutan bambu berdesir seperti mengucap doa. Di kejauhan, terlihat punggung gunung berwarna merah bata yang seolah menyala di bawah sinar matahari. Itulah Gunung Lemah Abang, tempat yang disebut Ratu Kidul sebagai tempat sabda ditulis dengan batu. Aruna tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Tapi setiap langkah terasa diarahkan oleh kekuatan halus, kadang berupa hembusan angin, kadang kilau sinar di antara dedaunan. Ia menyadari, sejak Sabdo Palon hilang di laut, dunia di sekitarnya seperti berubah. Setiap batu, setiap burung, bahkan air sungai, seperti mengenal namanya. Menjelang senja, ia tiba di kaki gunung. Ada desa kecil di sana, bernama Tunjung Sari, dihuni oleh petani dan pengrajin batu. Namun desa itu tampak sunyi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, asap dapur tak terlihat, dan anjing-anjing hanya menggonggong pelan dari kejauhan. Aruna melangkah hati-hati di jalan tanah. Ia berhenti di depan rumah tua di pinggir sawah, tempat seorang perempuan renta duduk di serambi. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan jernih. "Selamat sore, Nini," sapa Aruna sopan. "Aku pengembara dari barat. Aku mencari jalan menuju puncak Lemah Abang." Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Bukan semua orang yang datang ke Lemah Abang bisa kembali. Gunung itu menyimpan tembang yang tidak boleh didengar oleh telinga yang belum siap." "Tembang?" "Ya," jawab si Nini. "Tembang Sabda Palon." Aruna tertegun. "Eyang Sabdo Palon." Perempuan itu mengangguk pelan. "Kau mengenalnya?" Aruna menunduk. "Aku muridnya." Suara bambu di belakang rumah berdesir pelan, seperti menyambut kejujuran itu. Si Nini tersenyum samar. "Kalau begitu, gunung itu memang menunggumu. Tapi hati-hati, nak, ada yang menjaga tembang itu. Bukan manusia." Malam itu Aruna menginap di rumah si Nini. Ia diberi teh pahit dari daun lerak dan dibekali sepotong batu kecil berbentuk segitiga. "Ini penanda jalan," kata si Nini. "Jika kau mendengar suara gamelan dari hutan, jangan menoleh ke belakang. Teruslah ke arah mata angin timur." Keesokan harinya, ia mulai mendaki. Jalan setapak penuh batu merah, sesuai nama gunungnya. Udara semakin dingin, dan kabut menutupi lembah di bawah. Sesekali ia melihat bayangan seperti manusia berdiri di kejauhan, tapi setiap kali ia mendekat, bayangan itu lenyap. Menjelang tengah hari, ia tiba di lereng yang dipenuhi batu besar dengan tulisan kuno. Aksara Jawa tua terukir halus di permukaannya, tapi anehnya beberapa huruf tampak bersinar redup. Ia menyentuh salah satunya, dan tiba-tiba terdengar suara samar, suara kidung yang bergema di udara. Yang lahir dari tanah akan kembali ke tanah. Yang datang dari sabda akan kembali menjadi suara. Jagalah antara keduanya, wahai penempuh arah. Aruna mundur setengah langkah. Ia tahu itu bukan suara manusia, melainkan gema peninggalan Sabdo Palon. Ia mengikuti arah suara itu, menapaki jalan yang menurun ke lembah sempit. Di sana, ia menemukan sebuah batu datar besar seperti altar, dan di atasnya tergurat ukiran berbentuk lingkaran api dan air yang beradu di tengah. Saat ia berlutut untuk membaca ukiran itu, tanah bergetar pelan. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah abu-abu, wajahnya tertutup kain, dan di tangan kanannya tergenggam tongkat dari tulang. Suaranya berat, seperti datang dari dalam bumi. Siapa yang berani mendekati tembang rahasia tanpa izin penjaganya? Aruna menunduk hormat. "Aku Aruna, murid dari Sabdo Palon. Aku datang untuk memahami tembang yang ditulis dengan batu." Sosok itu menatapnya lama, lalu berkata pelan,
Kalau begitu, kau harus mendengar. Tapi ingat, tembang ini tidak hanya didengar dengan telinga. Ia harus ditanggung dengan jiwa. Penjaga itu mengetuk tongkatnya ke tanah 3 kali. Segera udara berubah. Langit menjadi gelap, kabut menebal, dan dari ukiran di batu besar itu muncul cahaya merah menyala. Terdengar alunan gamelan samar, pelan namun menembus dada. Aruna duduk bersila, menutup mata. Suara tembang itu masuk ke dalam pikirannya seperti arus sungai deras. Majapahit tak hilang, hanya bersembunyi di antara napas. Yang tahu sabda, tahu arah. Yang lupa sabda, menjadi bayang-bayang dirinya. Setiap kata tembang itu membuat tubuh Aruna bergetar. Ia melihat kilasan masa lalu. Majapahit berdiri megah. Panji merah kuning berkibar di atas istana. Para pendeta dan empu menulis naskah di serambi candi. Namun kemudian semuanya memudar menjadi abu dan air mata. Dari balik penglihatan itu, muncul sosok Sabdo Palon, tidak sepenuhnya manusia, tapi cahaya yang menyerupai bentuknya. Aruna. Suaranya menggema lembut. Kau telah menempuh arah selatan dan kini kau mendengar tembang dari tanah. 2 unsur telah kau lalui, air dan bumi. Masih tersisa 2 lagi. Api dan angin. Saat keempatnya bersatu, kau akan tahu mengapa Majapahit harus hilang. Aruna menunduk dalam penglihatan itu. Eyang, apakah ini jalan menuju akhir? Tidak, Aruna. Ini jalan menuju kesadaran. Majapahit tidak hilang karena perang. Ia lenyap karena manusia melupakan keseimbangan antara sabda dan kuasa. Cahaya itu perlahan meredup, berganti dengan sosok penjaga berjubah abu. Ia menatap Aruna dalam diam, lalu mengangguk. Kau telah mendengar tembang dan tidak terbakar oleh suaranya. Itu berarti darahmu memang mewarisi sabda. Penjaga itu mengulurkan tangannya. Pegang batu ini. Ia akan menuntunmu ke arah berikutnya. Arah api. Aruna menerima batu merah yang hangat seperti bara. Saat ia menggenggamnya, bayangan Sabdo Palon di benaknya semakin jelas, seperti suara yang berbisik dari jauh. Api tidak hanya membakar, tapi juga menerangi. Temuilah api yang menunggu di Gunung Merapi. Di sanalah sabda ketiga menunggu. Kabut perlahan menipis. Penjaga itu berjalan mundur dan menghilang bersama hembusan angin, menyisakan keheningan panjang. Aruna berdiri di hadapan batu bertulis itu, kini paham bahwa setiap tempat yang ia lalui bukan sekadar perjalanan, melainkan bagian dari perjanjian lama antara elemen alam dan sabda yang menjaga keseimbangan dunia. Ia menatap batu itu sekali lagi, lalu membungkuk hormat. Aku akan melanjutkan langkah ini, Eyang. Dari tanah menuju api. Langit mulai cerah kembali. Cahaya matahari sore menembus kabut, menyinari batu-batu merah di sekitarnya. Di antara kilau itu, Aruna melihat bayangan samar Sabdo Palon tersenyum, lalu menghilang bersama cahaya. Dengan membawa keris laut di pinggang dan batu merah di tangannya, Aruna melangkah meninggalkan Gunung Lemah Abang. Di kejauhan, arah utara tampak bergulung awan kelabu, seperti nyala bara yang menunggu untuk dinyalakan. Langkahnya kini tak lagi goyah. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan tembang berikutnya akan menuntunnya menuju inti api dunia, tempat sabda Majapahit terakhir disembunyikan. Air telah menenangkanku, gumamnya. Tanah telah mengajarkanku diam. Kini saatnya menemu api yang akan membakar kebodohan. Ia berjalan, sementara di belakangnya, lembah Gunung Lemah Abang perlahan tenggelam dalam kabut merah, seperti luka lama yang baru saja terbuka kembali. Langit sore di utara tampak memerah, bukan karena matahari terbenam, tapi karena bara jauh di jantung bumi. Aruna menatap siluet Gunung Merapi yang menjulang seperti tombak para dewa. Asapnya mengepul perlahan, mengirim bau belerang yang menusuk ke udara. Angin membawa bisikan hangat dari utara, seolah memanggilnya dengan bahasa yang tak dimengerti manusia. Ia telah menempuh perjalanan berhari-hari dari Gunung Lemah Abang. Batu merah dari penjaga tembang kini tergantung di lehernya, berkilau samar saat malam tiba. Keris pamur segara masih di pinggang, dingin seperti air yang menunggu lawannya. Api. Desa terakhir sebelum lereng Merapi bernama Merian,
tempat orang hidup berdampingan dengan bahaya. Rumah-rumah berdiri dari batu hitam vulkanik, dan setiap penduduk membawa sesaji bunga saat matahari terbit. Di balai desa, Aruna bertemu seorang lelaki tua bertelanjang dada, tubuhnya berbalut abu vulkanik. "Namamu Aruna?" tanya lelaki itu. Suaranya serak namun kuat. "Ya, Ki. Aku hendak menuju puncak Merapi." Lelaki itu menatap tajam. Bukan orang sembarangan yang berkata begitu. Banyak yang berangkat dengan doa, tapi pulang tinggal abu. Aruna menunduk hormat. "Aku tidak datang untuk menantang gunung. Aku datang untuk mendengar sabdanya." "Ki Suradipa," begitu lelaki itu memperkenalkan diri, menarik napas panjang. "Kalau begitu, kau akan berhadapan dengan penunggu api, penjaga yang bahkan para dewa enggan menatap wajahnya. Tapi kalau itu jalanmu, aku hanya bisa memberi satu nasihat. Jangan melawan panasnya, biarkan ia masuk. Api tidak bisa kau kalahkan, hanya bisa kau pahami." Malam itu Aruna bermalam di rumah bambu Ki Suradipa. Dari kejauhan, ia mendengar dentum letupan kecil di gunung. Cahaya merah muncul di sela kabut, seperti mata raksasa yang belum sepenuhnya terjaga. Sebelum tidur, Aruna membuka batu merah dari kalungnya. Ia menatapnya di bawah cahaya lampu minyak. Batu itu tampak hidup, seolah ada bara kecil di dalamnya yang terus berdenyut. Suara halus terdengar di telinganya, samar tapi jelas. "Api bukan amarah, Aruna. Ia adalah ingatan yang terbakar." Aruna menutup matanya. Ia tahu, itu suara Sabdo Palon. Keesokan harinya ia mulai mendaki. Udara semakin tipis dan panas semakin pekat. Pohon-pohon kering terbakar ujung daunnya, dan burung-burung terbang menjauh dari jalur itu. Semakin tinggi ia naik, semakin ia merasa tubuhnya berat, seolah gunung menolak langkahnya. Namun setiap kali hampir menyerah, batu merah di dadanya bergetar, memberi dorongan lembut. Seperti sabda lama yang berkata, "Jangan berhenti sampai kau mendengar napas bumi." Menjelang tengah hari, ia mencapai dataran luas di bawah kawah. Di sana tidak ada tumbuhan, hanya tanah hitam dan batu pijar. Asap putih mengepul dari celah-celah bumi. Di tengah dataran itu berdiri sebuah batu besar berbentuk kursi, dan di atasnya duduk sosok tinggi, tubuhnya dilapisi abu dan matanya menyala merah seperti bara. "Aku adalah Empu Lembusana, penunggu api, penjaga sabda ketiga dari 4 unsur dunia." Suara sosok itu bergema di antara dentuman gunung, berat dan panas. Aruna menunduk dalam-dalam. "Aku Aruna, murid Sabdo Palon. Aku datang untuk menjemput api sabda." Lembusana berdiri. Panas di sekitarnya meningkat tajam hingga udara bergetar. "Kau ingin sabda api? Maka kau harus menanggung panas yang menelannya." Ia mengayunkan tangannya, dan dari tanah muncul lingkaran api berwarna keemasan. Api itu tidak menyala liar, tapi berputar pelan, membentuk lingkaran di sekeliling Aruna. Panasnya menembus kulit, membuat napasnya sesak. "Api ini tidak membakar tubuh," kata Lembusana, "tapi membakar ingatan yang belum siap menerima kebenaran. Jika hatimu penuh keraguan, kau akan menjadi abu." Aruna menutup matanya. Ia duduk bersila di tengah lingkaran api. Dalam sekejap, ia merasa dirinya terbakar dari dalam, bukan oleh panas, tapi oleh bayangan masa lalunya sendiri. Ia melihat wajah orang-orang yang ia tinggalkan, ketakutan, kesedihan, kesalahan. Semua muncul dan menari di antara nyala api. Lembusana menatapnya tanpa berkedip. "Itulah bayanganmu, Aruna. Sabda tidak bisa tinggal di dada yang masih menanggung masa lalu. Kau harus biarkan dirimu kosong, seperti bara yang menunggu napas angin." Aruna menggigit bibir. Ia menarik napas dalam-dalam dan membiarkan bayangan itu datang satu persatu, lalu hilang bersama panas. Perlahan, tubuhnya berhenti menolak. Ia tidak lagi takut. Api yang tadinya menyakitkan kini terasa hangat, bahkan menenangkan. Tiba-tiba, dari dalam bara terdengar suara kidung, suara yang ia kenal. Api bukan musuh air, tapi saudara dari sabda. Ketika sabda membeku, api mengingatkannya untuk bergerak.
Api di sekelilingnya berubah warna menjadi biru. Di tengah cahaya itu muncul bayangan Sabdo Palon, berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum damai. "Aruna," katanya, "kau telah menanggung panas tanpa terbakar. Itu berarti hatimu mulai mengerti. Ingatlah, manusia jatuh bukan karena kejahatan, tapi karena lupa pada panas dalam dirinya sendiri." Sabdo Palon mengulurkan tangan. Dari nyala api muncul sebilah tombak pendek dengan ujung berwarna emas. "Ini pancer geni, lambang sabda api. Simpanlah bersamanya. Jangan gunakan untuk membakar, tapi untuk menerangi." Aruna menerima tombak itu. Begitu ia menggenggamnya, lingkaran api padam, dan tanah kembali hitam seperti semula. Lembusana mendekat. Matanya yang merah kini redup seperti bara yang mulai mendingin. "Kau telah menanggung ujian api, Aruna. Tapi sabda belum lengkap. Kau telah memeluk air, tanah, dan api. Kini waktumu menjemput angin, unsur terakhir, penjaga rahasia suara. Di mana aku bisa menemukannya?" Lembusana menatap ke timur, ke arah langit yang berlapis awan putih. "Pergilah ke dataran tinggi Argapuro. Di sanalah sabda angin berputar, di bawah sayap makhluk yang tak pernah hinggap di tanah." Ia menepuk bahu Aruna. "Ingat, angin tak bisa ditangkap, tapi bisa kau dengar jika hatimu ringan." Bumi bergemuruh pelan. Dari kawah di atas terdengar letusan kecil, dan dari dalam semburan asap itu muncul cahaya keemasan yang membentuk lingkaran sebelum lenyap di udara. Sabdo Palon berbicara terakhir kali melalui angin panas yang berhembus di sekitar Aruna. "Jika keempat unsur telah kau satukan, Aruna, maka sabda Majapahit akan kembali menyala. Bukan sebagai kerajaan, tapi sebagai kesadaran." Api mereda, dan Merapi kembali tenang. Aruna berdiri di tengah dataran hitam. Napasnya berat tapi hatinya ringan. Ia menatap tombak di tangannya, yang kini dingin seperti logam biasa. Namun di dalamnya, ia tahu, menyala api abadi yang tak terlihat. Ia menatap ke timur, arah berikutnya. Langit sana tampak biru pucat, diselimuti awan yang bergerak cepat. Arah angin, arah terakhir. Ia menggenggam batu merah, keris laut, dan tombak api di tangan kirinya, lalu berbisik, "Eyang, 3 sabda telah kutemukan. Kini waktuku menjemput suara angin, agar sabdamu bisa kembali berembus ke dunia manusia." Ia mulai melangkah menuruni lereng gunung. Di belakangnya, Merapi mengeluarkan letupan lembut, seperti tepukan perpisahan dari penjaga api. Langit sore menyala oranye, dan di kejauhan, siluet Aruna terlihat kecil, berjalan menuju ufuk timur, tempat angin mulai menunggu dengan sabda terakhirnya. Langit timur menyambut Aruna dengan warna pucat dan udara yang ringan. Ia berjalan selama berhari-hari dari lereng Merapi menuju pegunungan Argapuro, tempat yang disebut penunggu api sebagai rumah bagi sabda angin. Perjalanannya kali ini tidak hanya melelahkan fisik, tapi juga mengguncang jiwanya. Setelah melalui air, tanah, dan api, kini yang tersisa adalah unsur yang tak bisa dilihat tapi selalu hadir, angin. Setiap langkah yang ia ambil di jalan berbatu itu disertai hembusan sejuk. Kadang angin datang dari belakang, mendorongnya perlahan, kadang dari depan, menguji keseimbangannya. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia, dunia manusia yang diam dan dunia sabda yang terus berputar. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang penggembala tua di padang rumput tinggi. Orang itu menatapnya dengan mata jernih yang seperti tahu lebih banyak daripada yang dikatakan. "Kemana kau melangkah?" Anak muda dengan api di matanya. Aruna menunduk hormat. "Ke puncak Argapuro, mencari sabda angin." Penggembala itu tersenyum samar. "Kalau begitu, bersiaplah untuk kehilangan arah. Angin tak punya jalan, ia hanya tahu kemana ia harus pergi." Ia mengulurkan seikat daun kering. "Bakarlah ini jika kau tersesat. Angin akan menunjukkan jalanmu." Aruna menerimanya dengan rasa syukur. Ia tahu, setiap orang yang ditemuinya bukan kebetulan. Alam seperti sedang mengirimkan wakilnya dalam bentuk manusia. Setelah 3 hari mendaki, ia tiba di dataran tinggi yang diselimuti kabut.
Tidak ada pepohonan, hanya hamparan rumput perak yang bergoyang pelan. Udara di sana dingin, namun lembut. Saat ia berdiri diam, ia bisa mendengar desiran angin di telinganya, bukan sekadar bunyi, tapi seperti kalimat-kalimat yang saling bersahutan. Datanglah, penempuh sabda. Angin tidak bisa kau bawa, tapi bisa kau dengar. Aruna menutup matanya. Suara itu datang dari segala arah, melingkupinya. Ia merasa tubuhnya ringan, hampir melayang. Di dalam pikirannya, ia melihat bayangan 4 unsur yang telah ia lalui. Air laut yang bergemuruh, tanah merah yang tenang, api yang menyala, dan kini, angin yang berputar membawa semuanya. Tiba-tiba, angin berhenti. Keheningan menggantung di udara. Lalu dari kejauhan muncul sosok berpakaian putih. Rambutnya panjang berwarna perak. Matanya seperti kaca bening yang memantulkan langit. Ia melayang rendah di atas tanah tanpa menginjaknya. Aku Sang Bayu Jagat, penjaga sabda keempat. Siapa yang berani datang ke wilayah yang tak bertubuh ini? Aruna menunduk dalam. Aku Aruna, murid Sabdo Palon. Aku telah menempuh 3 unsur. Dan kini ku cari sabda terakhir, agar 4 menjadi 1. Bayu Jagat mendekat. Anginnya membuat rumput di sekeliling berputar membentuk spiral. Banyak yang datang membawa harapan, tapi semua lenyap karena ingin menaklukkan angin. Katakan, Aruna, apa yang ingin kau lakukan setelah memiliki sabda 4 unsur? Aruna terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. Aku tidak ingin memiliki apapun. Aku hanya ingin mengingat kembali apa yang pernah hilang, keseimbangan antara manusia dan alam, sabda dan tindakan. Bayu Jagat menatapnya lama. Kau berbicara seperti gurumu. Tapi ingat, angin adalah kebenaran yang tak bisa kau genggam. Kau ingin mendengar sabda angin, maka biarkan dirimu hilang. Seketika, hembusan besar datang dari segala arah. Aruna terangkat dari tanah. Tubuhnya terbawa pusaran raksasa. Kabut berputar cepat, dan dunia di sekitarnya lenyap. Ia tak lagi merasa punya tubuh, hanya kesadaran yang melayang di tengah badai putih. Di tengah pusaran itu, ia mendengar suara Sabdo Palon, lembut namun tegas. Aruna, sabda angin adalah sabda dari dalam dirimu sendiri. Tak ada yang bisa memberikannya padamu selain keheningan. Dengarlah, bukan dengan telinga, tapi dengan napasmu. Ia menarik napas perlahan. Saat udara masuk ke paru-parunya, ia mendengar kidung yang begitu halus, hampir seperti nyanyian embun. Tak ada yang diam di dunia. Bahkan batu pun bernapas. Sabda bukan milik lidah, tapi milik napas yang keluar dan kembali. Aruna membuka matanya. Namun yang ia lihat bukan lagi pusaran kabut, melainkan hamparan langit biru luas di bawah kakinya. Ia melayang di udara. Tubuhnya diterpa angin tapi tidak jatuh. Di depannya, Bayu Jagat tersenyum. Wajahnya berkilau seperti cahaya fajar. Kau telah menjadi bagian dari angin, Aruna. Sekarang kau tahu, sabda tidak bisa disimpan, hanya bisa dihembuskan. Bawalah 4 unsur ini dan satukan mereka bukan dalam tangan, tapi dalam napasmu. Aruna menunduk. Lalu menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Ia menarik napas panjang, dan seketika, 4 suara datang bersamaan. Deru ombak, dentum bumi, nyala api, dan desau angin. Semuanya berpadu menjadi satu irama yang menggetarkan dunia di sekitarnya. Bayu Jagat mengangkat tangan. Kini kau bukan hanya murid Sabdo Palon. Kau adalah penjaga sabda baru, yang harus menjaga keseimbangan 4 unsur di dalam dirimu. Aruna menatapnya penuh haru. Tapi bagaimana aku bisa menjaga dunia yang terus melupakan? Bayu Jagat tersenyum lembut. Dengan menjadi angin itu sendiri. Tak terlihat, tapi selalu ada. Tak dipuja, tapi menuntun. Angin berhembus pelan, membawa tubuh Aruna kembali turun ke tanah. Saat ia menyentuh bumi, ia sadar sesuatu berubah dalam dirinya. Udara di sekitarnya seolah mengenal napasnya, mengikuti iramanya. Ia merasakan kehidupan yang sama di setiap hembusan. Bayu Jagat melangkah mundur, perlahan memudar bersama kabut. Sebelum menghilang sepenuhnya,
Suaranya terdengar kembali. Pergilah ke tempat di mana 4 unsur bertemu. Aruna. Di sanalah kau akan menemukan makna terakhir dari langkah ke selatan. Majapahit tidak menunggu kebangkitan, tapi kesadaran. Kabut tersibak, menampakkan jalur menurun menuju lembah yang dikelilingi sungai dan batu besar. Di tengah lembah itu tampak cahaya keemasan, tempat di mana semua unsur bersatu, tempat yang disebut orang-orang tua sebagai sang Kamulyan, titik keseimbangan dunia. Aruna menggenggam pamur segara, batu tanah merah, tombak api, dan kalung angin yang kini menggantung di dadanya. Ia menatap lembah itu dengan mata bergetar. Eyang Sabdo Palon, katanya lirih. Aku telah mendengar semua sabdamu. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku harus membawa sabda ini kembali ke dunia manusia. Ia menuruni gunung dengan langkah mantap. Angin mengikuti di belakangnya, meniup lembut rambut dan jubahnya. Di bawah sana, cahaya dari lembah semakin terang, seperti napas bumi yang memanggil pulang. Aruna tahu, perjalanannya kini menuju bab terakhir, ke tempat di mana semua arah bertemu, ke inti dari langkahnya sejak awal, arah selatan, arah tempat sabda akan lahir kembali. Air, tanah, api, dan angin telah menjadi saksi, gumamnya. Kini waktunya aku menjadi sabda itu sendiri. Langit sore berwarna keemasan. Angin dari puncak Argapuro turun berputar mengelilinginya, membawa bisikan halus yang seolah berkata, "Langkahmu benar, Aruna. Sabdo Palon menunggumu di perbatasan dunia." Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, kabut gunung berputar membentuk bayangan Sabdo Palon yang tersenyum, bayangan dari suara yang dulu menggerakkan Majapahit, kini bersemayam dalam napas seorang pengembara muda yang membawa ingatan bumi. Lembah Kamulyan terhampar di hadapan Aruna seperti panggung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dikelilingi bukit-bukit hijau yang berlapis kabut, lembah itu dipenuhi cahaya keemasan yang tak berasal dari matahari, seolah bumi sendiri sedang bernapas dan memancarkan cahayanya dari dalam. Di tengah lembah berdiri batu menhir tinggi berlumut, menghadap ke arah selatan, dengan ukiran kuno yang samar, Tanhana Dharma Mangwa, tiada kebenaran yang mendua. Aruna berdiri di tepi sungai yang membelah lembah itu. Airnya jernih berkilau, seakan di dasar sungai mengalir serpihan bintang. Ia tahu inilah tempat yang disebut Sabdo Palon dalam sabdanya, tempat 4 unsur bersatu, tempat awal dan akhir bertemu. Ia meletakkan keempat pusaka yang ia bawa di tanah, pamur segara dari Laut Selatan, batu tanah merah dari Alas Wangi, tombak nyala dari Kawah Merapi, dan kalung angin dari puncak Argapuro. Keempatnya bergetar pelan. Udara di sekitarnya berubah. Suhu naik turun tak menentu. Angin berputar mengitari menhir. Suara halus mulai terdengar, seperti nyanyian jauh yang datang dari bawah tanah. Aruna, Aruna, kau telah menempuh 4 sabda. Kini waktumu tiba untuk membuka pintu kelima. Sabda yang tak bisa diajarkan, hanya bisa dihidupkan. Suara itu, dalam, menggema, dan penuh kewibawaan, datang dari segala arah. Aruna menunduk. Napasnya tercekat. Eyang Sabdo Palon. Kabut di sekeliling menhir berputar cepat, lalu membentuk sosok bayangan besar. Wajahnya tidak sepenuhnya tampak, hanya siluet dengan mata menyala lembut seperti bara tua. Di sekelilingnya, 4 warna berputar, biru laut, coklat tanah, merah api, dan putih angin. Semuanya berpadu di dalam cahaya keemasan. Sabdo Palon berbicara. Suaranya bergemuruh namun tenang. Majapahit telah lama jatuh bukan karena musuh, tapi karena manusia lupa pada keseimbangannya. Mereka berperang memperebutkan sabda, padahal sabda itu tak bisa dimiliki. Kau datang untuk menghidupkan kembali ingatan itu. Aruna menatap menhir di depannya. Tapi, Eyang, dunia kini berbeda. Manusia tak lagi mendengar suara bumi, tak lagi percaya pada sabda. Mereka hanya tahu arah yang bisa dihitung, bukan arah yang dirasakan. Sabdo Palon terdiam sesaat, lalu berkata, "Maka kau harus menjadi pengingat itu. Langkah ke selatan bukan langkah perang, tapi langkah pulang. Selatan adalah tempat ruh bertemu bumi, tempat di mana sabda kembali ke sumbernya."
Aruna menunduk. Ia merasakan angin berhenti, dan semua unsur diam sejenak. Lalu Sabdo Palon mengangkat tangan bayangannya, menunjuk ke Menhir. Letakkan tanganmu di batu itu, dan biarkan napasmu menyatu dengan napas dunia. Aruna mendekat, menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan Menhir yang dingin. Seketika cahaya keemasan keluar dari celah ukiran batu. Getaran halus menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia tak lagi berdiri di dunia nyata, melainkan berada di ruang tanpa batas, ruang di mana waktu berhenti. Di sana, ia melihat Majapahit dalam kejayaannya. Sawah terbentang, sungai berkilau, rakyat menari di bawah cahaya bulan. Tapi di tengah kebahagiaan itu, perlahan semuanya berubah. Istana terbakar, sungai mengering, pepohonan layu. Aruna mendengar suara jeritan rakyat, suara pedang, dan doa-doa yang tak sampai. Lalu dari balik asap, muncul sosok raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, menatap kosong ke arah barat, di mana api menyala di cakrawala. Di belakangnya, berdiri Sabdo Palon dan Naya Genggong. Raja yang mulia. Suara Sabdo Palon terdengar dalam bayangan itu. Ketika sabda dilupakan, maka arah pun akan hilang. Selatan adalah ingatan. Tempat semua kesalahan kembali dimurnikan. Bayangan itu lenyap. Aruna kini berdiri sendirian di antara pusaran cahaya. Ia mendengar suara Sabdo Palon kembali. Aruna, sabda bukan untuk dimenangkan. Ia harus dihidupkan di dalam diri setiap manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berani melangkah ke selatan, melangkah ke dalam bayangan mereka sendiri. Aruna menggigil. Apakah aku harus meninggalkan dunia, Eyang? Sabdo Palon menjawab. Tidak, kau harus kembali ke dunia manusia, membawa sabda ini dalam bentuk yang mereka pahami. Jadilah angin yang tak terlihat, tapi membawa kesejukan. Jadilah air yang tak berkata, tapi memberi hidup. Jadilah tanah yang tak menuntut, tapi menumbuhkan. Jadilah api yang tak membakar, tapi menerangi. Itulah 4 sabda yang kini kau bawa. Cahaya di sekeliling Menhir semakin terang. Batu itu pecah perlahan, dan dari retakannya keluar pancaran sinar berbentuk pusaran yang mengarah ke langit. Di tengah pusaran itu, sosok Sabdo Palon menatap Aruna dengan mata berkilau lembut. Waktu kita hampir habis, Aruna. Setelah ini, aku akan kembali ke keheningan. Tapi ingat, aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku adalah napas yang ada di setiap arah. Dan kau adalah langkahku yang terakhir di dunia ini. Air mata menetes di pipi Aruna. Ia berlutut di hadapan bayangan gurunya. Eyang, Majapahit sudah tiada. Untuk apa sabda ini jika tak ada kerajaan untuk dijaga? Sabdo Palon tersenyum samar. Kerajaan bukan tembok dan singgasana. Kerajaan adalah kesadaran. Ketika manusia mengenal dirinya, ketika mereka kembali menyatu dengan alam dan tak lagi memisahkan kebaikan dari kebijaksanaan, saat itulah Majapahit bangkit, bukan di tanah, tapi di hati. Pusaran cahaya berubah menjadi lembut, menembus langit yang perlahan memudar menjadi senja. Sabdo Palon mulai menghilang. Pergilah, Aruna. Selatan memanggilmu sekali lagi. Di sana, di ujung dunia, ada pintu terakhir. Tempat di mana sabda akan lahir sebagai manusia. Aruna berdiri perlahan. Tubuhnya kini bercahaya samar. Ia memandang ke arah selatan. Sebuah jalan sempit di antara 2 bukit, di mana cahaya jingga matahari seperti menuntunnya. Ia tahu, itulah langkah terakhir. Ia membawa 4 pusaka yang kini berpadu menjadi 1 bola cahaya di tangannya. Di setiap langkah, bumi bergetar lembut, angin berdesir mengikuti, dan air sungai bersenandung pelan. Alam seolah mengiringi langkahnya menuju ujung lembah. Saat ia melewati batas Kamulyan, cahaya di belakangnya meredup. Menhir pecah sepenuhnya, meninggalkan hanya abu berkilau di udara. Tapi dari abu itu, muncul benih-benih kecil cahaya yang berterbangan, masuk ke daun, ke tanah, ke udara, ke manusia. Sabdo Palon telah lenyap. Tapi sabdanya menyebar ke seluruh penjuru alam. Aruna menoleh sekali lagi ke lembah yang kini sunyi. Ia tersenyum tipis.
Majapahit tidak hilang, hanya berubah bentuk. Kini sabdanya hidup di setiap napas. Ia melangkah lagi ke selatan, mengikuti cahaya yang memudar di cakrawala. Suara angin mengiringinya, membawa bisikan halus yang menenangkan. Langkahmu adalah doa yang tak terucap. Teruslah berjalan, Aruna. Sabda belum selesai. Dan di langit senja itu, seekor Garuda putih melintas dari arah barat menuju selatan. Sayapnya membelah awan, membawa pesan kuno yang kembali hidup, bahwa di setiap akhir selalu ada awal baru, dan bahwa sabda tidak pernah mati, hanya menunggu untuk diingat kembali oleh mereka yang berani melangkah. Senja telah jatuh ketika Aruna meninggalkan lembah Kamulyan. Langit berubah menjadi warna ungu tua, dan di cakrawala selatan tampak cahaya keperakan menari di atas lautan jauh. Ia tahu, di sanalah akhir perjalanannya, tempat di mana semua unsur bertemu, tempat yang oleh Sabdo Palon disebut Pancer Jagat, pusat dari segala arah. Perjalanannya kini melewati hutan-hutan yang sunyi, di mana pepohonan seakan berdoa dalam diam. Daun-daun bergetar setiap kali ia lewat, seperti menyambut langkah seorang yang telah membawa ingatan lama bumi. Setiap napas yang ia hembuskan kini menjadi doa, dan setiap langkahnya terasa menyatu dengan irama alam. Di bawah cahaya bulan yang baru terbit, ia mencapai tepian tebing tinggi yang menghadap ke laut. Ombak berderu di bawah sana, bergulung dalam kegelapan. Angin asin membawa aroma garam dan bunga laut. Di seberang sana, tampak cahaya samar berbentuk lingkaran di atas permukaan air, seolah laut itu sendiri memanggilnya. Aruna berdiri di tepi tebing, menggenggam bola cahaya yang berasal dari 4 pusaka: air, tanah, api, dan angin. Cahaya itu berdenyut perlahan, seolah bernapas bersama dirinya. Ia tahu, jika ia ingin menyelesaikan langkah ke selatan, ia harus menyatukan dirinya dengan sabda itu sepenuhnya, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari semesta. Suara lembut datang dari dalam angin. Langkah terakhir bukan tentang bergerak, tapi tentang menyerahkan diri. Aruna menutup mata. Ia teringat perjalanan panjangnya, ombak laut selatan yang membawa pamur segara, hutan alas wangi dengan tanah merahnya, kawah Merapi yang menyala, dan kabut Argapuro yang mengajarkannya mendengar angin. Semua itu kini berputar di dalam dirinya seperti 4 arah mata angin yang bertemu di titik napasnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar pelan. Ombak di bawah tebing berputar membentuk pusaran raksasa yang bersinar. Dari dalam laut, muncul sosok besar yang seluruh tubuhnya terdiri dari air bercahaya. Wajahnya samar, tapi suaranya bergemuruh lembut, seperti nyanyian ombak dan petir yang berpadu. Aruna, inikah saatmu untuk menjadi sabda yang hidup? Aruna mengangguk perlahan. Aku datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengembalikan. Sosok itu tersenyum, dan dari balik pusaran air muncul bayangan-bayangan lain. Seorang perempuan dengan rambut panjang berpakaian hijau laut, seorang lelaki tua berjubah tanah, seorang pemuda berapi di matanya, dan seorang pendeta berambut perak yang melayang di udara. Mereka adalah perwujudan dari 4 penjaga unsur yang telah ia temui. Mereka berdiri di sekelilingnya, membentuk lingkaran cahaya. Suara mereka bersatu menjadi kidung. Air memberi hidup. Tanah memberi bentuk, api memberi semangat, angin memberi arah. Kini jadikan keempatnya satu, agar dunia kembali seimbang. Bola cahaya di tangan Aruna mulai bergetar kuat. Warna-warna di dalamnya berpadu menjadi satu cahaya putih keemasan yang menyilaukan. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara Sabdo Palon untuk terakhir kalinya. Lembut namun mengguncang jantung bumi. Aruna, sabda sejati bukan kata, melainkan kesadaran. Dunia tidak membutuhkan pemimpin baru, tapi penjaga yang mengingat. Jadilah ingatan itu. Jadilah arah selatan bagi mereka yang kehilangan jalan. Air mata mengalir di pipi Aruna. Ia tahu, ini adalah perpisahan terakhir. Ia memandang laut di bawah dan berbisik pelan. Eyang, jika sabda ini harus lahir kembali, biarlah aku menjadi wadahnya. Ia mengangkat bola cahaya tinggi-tinggi. Cahaya itu meledak perlahan, bukan dalam bunyi, tapi dalam getaran. Ombak berhenti, angin berhenti, waktu seolah membeku.
Cahaya itu menembus tubuh Aruna, menyatu dengan napas dan darahnya. Tubuhnya mulai berubah menjadi sinar. Ia bisa merasakan dirinya memudar, tapi bukan lenyap, melainkan melebur ke segala arah. Ia bukan lagi Aruna sepenuhnya. Ia menjadi sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang hidup di setiap unsur. Dalam sekejap, angin kembali berhembus, ombak bergulung, dan bumi bergetar lembut. Cahaya putih dari tubuh Aruna melesat ke langit, membentuk pusaran besar yang terhubung ke lautan selatan. Di pusat pusaran itu, muncul simbol kuno Majapahit, lingkaran dengan 8 arah dan 1 titik di tengahnya, pancer jagat. Dari balik cahaya itu terdengar suara Sabdo Palon dan Aruna bersatu, menjadi satu sabda yang menggema di seluruh penjuru bumi. Dharma bukanlah arah, tapi keseimbangan. Langkah ke selatan bukan langkah mundur, tapi langkah kembali ke asal. Ketika sabda telah menyatu dengan napas, maka tak ada lagi batas antara manusia dan alam. Pusaran cahaya itu perlahan mereda, menyisakan langit biru tenang dan laut yang berkilau seperti kaca. Di tempat Aruna berdiri, kini hanya tersisa sehelai kain putih yang tergeletak di atas batu. Kain itu berkibar pelan diterpa angin. Gelombang air. Bertahun-tahun kemudian, nelayan-nelayan di pesisir selatan sering melihat cahaya lembut muncul di permukaan laut setiap malam bulan purnama. Mereka menyebutnya cahaya Aruna, tanda bahwa laut masih menyimpan doa dari seorang pejalan yang menyatukan 4 unsur dunia. Di pedalaman, para petani menemukan bahwa tanah mereka menjadi lebih subur setelah hujan turun dari arah selatan. Dan para pendeta tua kadang bermeditasi di puncak gunung, mengaku mendengar bisikan dalam angin yang berkata, Sabdo Palon tidak mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi napas di dada mereka yang masih percaya. Anak-anak Majapahit baru lahir tanpa mahkota, tanpa istana. Mereka lahir sebagai manusia biasa, petani, nelayan, pengelana, tapi di mata mereka terdapat cahaya kecil, cahaya yang sama seperti di tangan Aruna dulu. Mereka adalah penerus sabda. Tanpa mereka sadar, langkah ke selatan pun menjadi legenda. Tidak tertulis di kitab manapun, tidak diajarkan di istana, tapi hidup di cerita rakyat, di tembang tua, di doa-doa yang dibisikkan para ibu di tepi sawah. Dan pada malam tertentu, ketika angin dari selatan bertiup hangat, mereka berkata, itu Aruna, berjalan bersama Sabdo Palon, menjaga arah dunia agar tetap seimbang. Di tempat laut bertemu langit, seberkas cahaya putih masih berputar perlahan, tak pernah padam. Ia bukan matahari, bukan bintang, tapi sabda yang kembali ke sumbernya. Sebuah langkah yang tidak berakhir di tanah, melainkan di kesadaran manusia. Langkah ke selatan. Langkah yang membawa pulang Majapahit, bukan ke masa lalu, melainkan ke hati yang mengingat.